Mengapa saya, Tuhan? Why me, God? Itulah tema Sapa Gembala GKI Gunung Sahari pada hari ini. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-5 dan ayat 8-9, Rasul Paulus berkata demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang hibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Sebab kami mau supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudaraku, hal-hal buruk seperti penyakit, kemalangan, dan penderitaan selalu bisa jadi masalah bagi hidup orang beriman dalam relasinya dengan Tuhan. Buktinya, hal-hal baik seperti kesehatan, keberuntungan, dan kesenangan nyaris tidak pernah dorong orang beriman untuk gugat dan ragukan Tuhan dengan bertanya, mengapa saya, Tuhan? Why me, God? Sebab semua itu justru ia rasakan sebagai berkat Tuhan yang sewajarnya dalam hidupnya. Tetapi hal-hal buruk seperti penyakit, kemalangan, dan penderitaan nyaris selalu dorong orang beriman untuk gugat, ragukan Tuhan dengan bertanya, mengapa saya, Tuhan? Why me, God? Sebab semua itu sulit bisa ia rasakan sebagai berkat Tuhan dalam hidupnya. Jadi dalam sehat, untung, dan senang, orang lebih mudah untuk tetap imani Tuhan. Sebaliknya dalam sakit, malang, dan susah, orang lebih susah untuk tetap imani Tuhan, malah lebih mudah untuk gugat dan ragukan Dia. Lalu bagaimana caranya agar tak hanya dalam sehat, untung, dan senang, tapi juga dalam sakit, malang, dan susah, kita tetap imani dan tidak ragukan Tuhan? Menurut Rasul Paulus, ini caranya. Cara pertama, pakailah penderitaan kita sekarang ini sebagai kesempatan untuk hayati penderitaan Kristus dan untuk Kristus. Saya ulangi, pakailah penderitaan kita sekarang ini sebagai kesempatan untuk hayati penderitaan Kristus dan untuk Kristus. Selama hidupnya di dunia, Yesus sendiri mengalami pelbagai penderitaan. Bukan hanya pelbagai penderitaan sebagai manusia dalam daging, tapi juga pelbagai penderitaan karena mentaati kehendak Allah Bapa di sorga. Karena itu, siapa yang percaya dan ikut Yesus, ia bukan hanya akan ikut menderita seperti Yesus menderita sebagai manusia, tapi ia bahkan dipanggil untuk siap menderita untuk Yesus, seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi pasal 1 ayat 29. Lalu apa yang akan kita peroleh ketika kita hayati segala penderitaan kita seperti Yesus dan untuk Yesus? Ini yang akan kita peroleh. Di dalam hidup kita sekarang ini, kita bisa beroleh penghiburan dan pertolongannya yang berlimpah-limpah. Seperti kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Akibatnya, kita jadi bisa hibur orang lain yang menderita seperti kita menderita.
Seperti kata Rasul Paulus lagi, Allah menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 4. Contohnya dalam pelayanan kepasutrian, justru para pasutri yang pernah alami persoalan yang maha berat bisa dipakai Tuhan untuk hibur dan tolong sesama pasutri yang selalu punya persoalan berat dalam hidupnya. Dalam pelayanan bagi para penderita kanker, justru para penyintas kanker yang pernah menderita kanker bisa dipakai Tuhan untuk hibur dan tolong sesamanya yang sedang menderita kanker. Dan di akhir hidup kita sekarang ini, kita pun bisa beroleh hidup kebangkitan. Seperti kata Rasul Paulus lagi kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku jadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku jadi serupa dengan dia juga dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Cara kedua, pakailah penderitaan kita sekarang ini sebagai kesempatan untuk percayakan segala usaha dan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Saya ulangi, pakailah penderitaan kita sekarang ini sebagai kesempatan untuk percayakan segala usaha dan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Seperti kata Rasul Paulus, kami telah putus asa. Kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya menaruh kepercayaan kepada Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 8-9. Secara khusus, pengalaman nyaris putus asa dan hampir mati, near death experiences, bisa dipakai Allah agar kita makin percayakan segala usaha dan diri kita sepenuhnya kepadanya, dan agar kita pada akhirnya mengalami pertolongan dan keselamatannya. Contohnya di Asia Kecil, Rasul Paulus pernah menderita sampai putus asa dan hampir mati, tapi Tuhan tolong dan selamatkan dirinya ketika ia percayakan segala usahanya dan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Banyak di antara kita, termasuk saya, juga pernah punya pengalaman menderita sampai nyaris putus asa dan nyaris mati. Tapi Tuhan tolong dan selamatkan kita ketika kita percayakan segala usaha dan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Selama kita masih hidup di dunia, kita pasti masih akan mengalami bukan hanya berbagai kesenangan, tapi juga berbagai penderitaan. Semoga dalam segala penderitaan kita tetap ingat, tetap yakini, dan tidak pernah ragukan belas kasihan, kasih, dan kebaikan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah mau pakai segala penderitaan kita sebagai kesempatan untuk hayati penderitaan Kristus dan untuk Kristus, sebagai kesempatan untuk makin percayakan segala upaya dan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Semoga ke depan, sekalipun dalam sakit, kemalangan, dan kesusahan, kita tetap imani dan tidak pernah ragukan lagi Tuhan dengan bertanya kepadanya, mengapa saya Tuhan? Why me God? Amin.